warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video presentasi perancangan eksperimen fisika. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah perancangan eksperimen fisika. Materi presentasi kali ini yaitu fluida Torricelli. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 2 orang. Saya sendiri atas nama Salnia dengan NIM A1K122066. Dan saya atas nama Rita dengan NIM A1K122014. Kami akan membagikan proses dan hasil perancangan eksperimen fisika yang telah kami lakukan dengan tujuan untuk mengukur laju aliran air, jarak pancuran dan waktu pancuran dari aliran air yang keluar dari penampang pada tiap lubang dengan ketinggian tertentu terhadap permukaan air, serta memahami dan menguji prinsip-prinsip fluida statik, dan mengembangkan kemampuan dalam merancang dan melakukan percobaan. Selanjutnya, aktivitas kedua yaitu KWL. Yang pertama, what I know atau apa yang kita ketahui dari materi fluida Torricelli ini. Jadi, fluida Torricelli menjelaskan kecepatan aliran fluida dari suatu lubang dengan persamaan P sama dengan akar 2 kali G kali H dan menggunakan prinsip konservasi energi. Yang kedua, what I learned atau apa yang akan kita pelajari dari fluida Torricelli ini. Jadi fluida Torricelli dapat diterapkan dalam rekayasa hidrolik. Aliran dapat menjadi turbulen atau laminar mempengaruhi hasil. Eksperimen sederhana dapat menunjukkan kecepatan aliran yang sesuai dengan persamaan. Yang ketiga, I want to know atau apa yang ingin kita pelajari dari fluida Torricelli ini. Yang pertama, apa aplikasi praktis dari hukum fluida Torricelli? Yang kedua, bagaimana faktor-faktor seperti viskositas mempengaruhi aliran? Dan yang ketiga, apa eksperimen sederhana untuk membuktikan hukum fluida Torricelli? Selanjutnya, min mapping. Bunyi hukum fluida Torricelli yaitu kecepatan cairan yang mengalir keluar dari lubang di tangki sebanding dengan akar kuadrat jarak vertikal antara permukaan cairan dan pusat lubang. Berdasarkan hukum kekekalan energi, prinsip Bernoulli menyatakan bahwa energi total, tekanan potensial dan kinetik dalam aliran fluida ideal konstan di sepanjang garis aliran selama tidak ada gaya luar yang bekerja. Dengan kata lain, jika energi potensial meningkat, misalnya karena fluida bergerak ke tempat yang lebih tinggi, maka tekanan atau kecepatan fluida akan berkurang. Dengan persamaan P tambah Rho kali G kali H tambah 1/2 Rho V kuadrat sama dengan konstan. Selanjutnya persamaan kontinuitas, di mana persamaannya itu A1 V1 sama dengan A2 V2, di mana A1 adalah luas penampang pertama, V2 adalah kecepatan aliran fluida pada penampang pertama, A2 adalah luas penampang kedua, V2 adalah kecepatan aliran fluida pada penampang kedua. Persamaan tersebut menunjukkan bahwa laju aliran massa fluida di titik manapun dalam pipa harus sama, selama tidak ada sumber atau kehilangan massa di sepanjang aliran. Dengan kata lain, jika luas penampang berkurang, misalnya pipa menyempit, maka kecepatan fluida harus meningkat agar massa yang mengalir per satuan waktu tetap konstan. Selanjutnya, persamaan kecepatan aliran yang keluar, di mana persamaannya itu V sama dengan akar 2 kali G kali H. Selanjutnya, simulasi aliran limbah Torricelli dibuat dengan menggunakan Visual Basic for Application atau VBA pada Microsoft Excel. Simulasi ini menggambarkan sebuah wadah dengan luas penampang diisi dengan air dengan ketinggian tertentu. Pada dinding kontainer terdapat kebocoran kecil dengan tinggi kebocoran dan luas penampang. Jika jumlah air dalam wadah sangat banyak, kecepatan air akan konstan dan jarak keluar air dari kebocoran dapat ditentukan secara sederhana dengan menerapkan prinsip Bernoulli.
persamaan kontinuitas dan rumus gerak jatuh bebas. Akan tetapi, jika luas penampang wadah sebanding dengan luas penampang kebocoran, maka kecepatan air yang keluar berkurang seiring waktu dan rumus jarak buangan ditinjau kembali. Program simulasi dibuat dengan metode Euler dan perhitungan analitis. Variabel yang divariasikan adalah muka air, tinggi kebocoran, tinggi penyangga, luas penampang wadah, dan luas penampang kebocoran. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi pertama tadi. Di sini kita masuk tentang latar belakang, di mana aliran fluida adalah fenomena yang kompleks dan penting dalam berbagai aplikasi teknik, mulai dari sistem perpipaan hingga proses industri. Masalah utama yang akan diatasi dalam penelitian ini adalah pemahaman tentang hukum Torricelli dan kecepatan aliran fluida yang keluar dari lubang pada wadah berisi cairan. Relevansi masalah ini terletak pada banyaknya situasi praktis di mana pengukuran dan prediksi aliran fluida sangat diperlukan. Seperti dalam desain sistem irigasi dan pengelolaan sumber daya air, penelitian penting karena memahami aliran fluida dapat meningkatkan efisiensi dalam banyak industri dan mengurangi risiko kecelakaan yang terkait dengan aliran yang tidak terkontrol. Nah, di sini juga kita masuk di kajian pustaka, di mana fluida itu sendiri adalah zat yang dapat bergerak ketika dikenai gaya. Fluida dapat berubah bentuk dan bersifat tidak permanen. Fluida membentuk berbagai jenis benda padat sesuai dengan bentuk benda yang dilewatinya. Fluida dikebalikan dari zat padat adalah zat dapat mengalir. Zat padat seperti batu dan besi tidak dapat mengalir sehingga tidak bisa digolongkan dalam fluida. Nah, di sini juga fluida terbagi menjadi dua, yaitu fluida statis dan dinamis. Di mana kita ketahui bahwa fluida statis merupakan salah satu topik fisika yang banyak membuat kesulitan kepada siswa dalam memahami konsep-konsepnya. Contoh, fenomena fluida statis dapat dibagi menjadi statis sederhana dan tidak sederhana. Contoh fluida yang diam secara sederhana adalah air di bak yang tidak dikenai gaya oleh gaya apapun, seperti gaya angin, panas, dan lain-lain yang mengakibatkan air tersebut bergerak. Contoh fluida statis yang tidak sederhana adalah air sungai yang memiliki kecepatan seragam pada tiap partikel di berbagai lapisan dari permukaan sampai dasar sungai. Yang kedua itu ada fluida dinamis, di mana fluida dinamis adalah fluida atau bisa berupa zat cair ataupun gas yang bergerak. Untuk memudahkan dalam mempelajari, fluida di sini dianggap steady atau mempunyai kecepatan yang konstan terhadap waktu, tak termampatkan atau tidak mengalami perubahan volume, tidak kental, tidak terbulan, atau tidak mengalami putaran-putaran. Nah, di sini kita bisa melihat coding VBA atau simulasi Torricelli. Di sini kita bisa menggunakan rumus yang seperti ini, di mana coding ini bisa digunakan untuk simulasi Torricelli menggunakan VBI. Nah, di sini kita bisa hasil simulasi yang kita gunakan tadi akan jadinya seperti ini. Nah, bisa dilihat bahwa hasil ilustrasi pipa Torricelli pada aplikasi Excel di sini terdapat nilai tinggi awal sebesar 2,5 meter, tinggi kebocoran 1,75 meter, dan tinggi penyangga 0,34 meter, serta luas atas 0,01 meter persegi. Dari nilai tersebut, kita dapat menentukan tinggi air, kecepatan keluaran air, T dan X tanah, di mana T merupakan waktu air jatuh ke tanah dan X tanah adalah jarak air jatuh ke tanah, di mana kita menggunakan rumus V sama dengan akar 2 kali G kali H, di mana V itu sendiri merupakan kecepatan aliran fluida, sedangkan G adalah gaya gravitasi dan H adalah ketinggian kebocoran. Nah, selanjutnya kita akan membahas hasil tadi, di mana hukum Torricelli adalah sebuah prinsip dalam fisika yang menjelaskan hubungan antara kecepatan aliran fluida yang keluar dari sebuah lubang pada wadah dengan tinggi permukaan fluida di atas lubang.
Berdasarkan data yang diperoleh dari eksperimen ini, dapat dilihat bahwa terdapat hubungan positif antara kecepatan aliran dan tinggi permukaan air. Semakin tinggi permukaan air, semakin besar pula kecepatan aliran yang akan dihasilkan. Hal ini sejalan dengan prediksi hukum Torricelli. Analisis regresi linear yang dilakukan terhadap data juga menunjukkan adanya korelasi yang kuat antara kedua variabel. Koefisien korelasi atau R yang mendekati 1 mengindikasikan bahwa hubungan antara kecepatan aliran dan tinggi permukaan air bersifat linear yang sangat kuat. Visual Basic for Application adalah bahasa pemrograman yang tergabung dalam Microsoft Excel, Access PowerPoint, dan bahkan Word, yang memungkinkan kita untuk melakukan semua hal. VBA atau Visual Basic for Application adalah sebuah bahasa pemrograman yang terintegrasi ke dalam berbagai aplikasi Microsoft Office seperti Excel, Word, dan Access. Bahasa ini memungkinkan pengguna untuk membuat program-program kecil atau makro yang dapat mengotomatiskan tugas-tugas berulang sehingga meningkatkan efisiensi kinerja. Nah, di sini kesimpulan dari hasil simulasi kami bahwa di sini menjelaskan simulasi aliran limbah Torricelli dapat dibuat dengan memanfaatkan kode VBI dan rumus pada separate head dari Microsoft Excel itu sendiri. Dasar animasi adalah mengoperasikan bentuk dan grafik secara kreatif dan dihasilkan melalui perhitungan numerik. Hasil metode numerik tidak memiliki kesalahan yang signifikan atau lebih kecil dari 2% dibandingkan dengan metode analitis. Namun terdapat kesalahan pada penjabaran jarak efisien jarak efluen air buangan atau X dibandingkan dengan hasil percobaan karena simulasi menyajikan kondisi ideal, yaitu mengabaikan keberadaan hambatan udara, gaya adhesi, dan tegangan permukaan yang mempengaruhi hasil percobaan. Itulah pemaparan materi dari hasil perancangan eksperimen fisika yang telah kami lakukan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.